Saudara, mari kita mengingat ayat hafalan kita sebelumnya dari Roma pasal 6 ayat 9. Karena Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak lagi berkuasa atas dia. Nah, saudara, kita mengingat ya bahwa di dalam bagian sebelumnya Paulus menyatakan bahwa dosa itu buruk sekali dan memiliki efek yang sangat merusak. Namun bagi orang percaya di dalam Kristus, meskipun dosa itu buruk dan patut untuk disesali, namun justru bisa meng-highlight betapa besarnya karunia Tuhan yang telah kita terima. Makin banyak dosa yang ada di dalam kehidupan kita, makin membuat kita anugerah Tuhan yang mengatasi itu jauh lebih besar lagi. Lalu selanjutnya, apakah hal itu membenarkan kita untuk kita makin berani saja berdosa supaya kita makin bisa melihat karunia Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak. Karena kita tahu bahwa kita telah disalibkan bersama dengan Kristus dan kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Dia, saudara. Dan kita tahu bahwa Kristus adalah Dia yang telah dibangkitkan dan tidak lagi tunduk di bawah kuasa maut, tidak lagi tunduk di bawah kuasa maut yang adalah efek dari dosa, karena Kristus mati menanggung dosa-dosa kita, saudara. Maka kita tahu bahwa kita itu yang punya pengharapan untuk dibangkitkan bersama dengan Kristus, juga memiliki kemenangan yang bersama dengan Kristus. Kita tahu bahwa tubuh kita telah disalibkan, kita itu telah mati terhadap dosa. Oleh karena itu kita tidak lagi berkanjang dalam dosa supaya bisa melihat anugerah Tuhan yang besar, namun sebaliknya kita akan hidup berkemenangan terhadap dosa karena kita berada di dalam pengharapan kebangkitan bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini dari surat Roma pasal yang ke-7. Dan kita akan berdoa meminta pertolongan Tuhan secara khusus. Bapa di dalam surga, Engkaulah yang mempunyai firman, dan Engkaulah yang mempunyai keberadaan setiap kami, yaitu umat-Mu. Tuhan, kami sungguh rindu bahwa kami yang dipandang sebagai umat-Mu ini oleh-Mu sendiri, boleh betul-betul Engkau peliharakan melalui firman-Mu sendiri, yang telah terbukti dipakai oleh Tuhan dengan kuasa yang besar, untuk terus menjagai gerejamu dan umatmu untuk boleh hidup setia di dalam pakem kehidupan Allah Kristus. Mohon Engkau juga memberikan hal itu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surat Roma pasal yang ke-8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh pebudaan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya.
Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, sebab oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nah, rekan-rekan sekalian, kita masih mengingat ya rangkaian argumentasi yang dipaparkan oleh Paulus di dalam pasal 7, Saudara. Paulus menjelaskan secara panjang lebar bahwa Taurat adalah hal yang baik. Paulus menjelaskan bahwa Taurat itu bersifat rohani, tetapi kita bersifat daging. Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Oleh karena itu, Taurat yang baik itu sanggup untuk melakukan satu hal, yaitu memaparkan dosa, mengintensifikasi, menunjukkan bahwa dosa itu pelanggaran, dosa itu melawan hukum Allah, dan dosa itu akan mendatangkan kebinasaan. Taurat meng-highlight itu semua. Itu adalah kelebihan dan keutamaan dari Taurat. Namun di dalam pasal 7 Paulus menjelaskan dengan sangat gamblang juga tentang apa yang tidak sanggup dilakukan oleh Taurat, yaitu bahwa Taurat tidak sanggup untuk menyelamatkan orang-orang yang mengenal atau yang mengetahui Taurat itu, Saudara. Karena kalau pakai kata-katanya Martin Luther, Saudara, di dalam perumpamaan ya, wine itu baik ya. Ini di dalam konteksnya mereka ya, Saudara ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan hidup zaman sekarang, Saudara ya. Saya tidak sedang berbicara tentang etika minum wine atau minum alkohol ya, Saudara, enggak sama sekali ya. Ini hanya ilustrasi, Saudara. Jadi wine itu baik, tetapi Saudara, untuk tubuh yang sehat, wine itu mungkin bisa excel kesehatan kita. Namun kalau kita punya penyakit-penyakit tertentu, wine itu tidak bisa menyembuhkan kita, Saudara. Jadi bukan wine-nya yang jahat, bukan wine yang buruk, bukan Tauratnya yang buruk, bukan Tauratnya yang jelek. Taurat itu bagus, Taurat itu rohani, tetapi karena kita adalah orang berdosa, maka Taurat itu menjadi tidak ada benefitnya bagi kita untuk membawa kita kepada keselamatan. Justru Taurat itu akan membuat kita itu makin frustasi ya, seperti yang kita melihat di dalam pasal yang ke-7 kemarin, Saudara, bahwa kita itu ingin, saya mau melakukan itu, tetapi ternyata tidak sanggup. Nah, di dalam pasal 7 itu kita mendapati ya bagian ujungnya ada semacam kayak ucapan frustasi ya. Sekarang itu bagaimana ya? Saya itu tidak bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku ini celaka, aku ini terjual di bawah kuasa dosa. Siapa yang sanggup menyelamatkan kita gitu ya. Tapi puji syukur ada keselamatan. Dan sekarang di dalam pasal 8 kita mendapatkan pemaparan tentang keselamatan itu, yaitu bahwa ada hidup oleh roh. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita itu hidup oleh roh, Saudara. Maka kita melihat ya bagaimana prosesnya, Saudara.
Kita tahu sudah bahwa Tuhan itu kenyataannya sudah memberikan Taurat. Tuhan itu sudah menunjukkan bahwa dosa itu dosa. Dan di dalam bagian sebelumnya juga sudah kita lihat sudah bahwa kita yang hidup di dalam daging ini tidak punya kemampuan. Bagaimana sih prosesnya, kok bisa orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu akhirnya bisa diselamatkan? Bagaimana prosesnya iman kepada Yesus Kristus bisa membuat kita itu diselamatkan? Kita sudah mendapatkan cerita tentang proses bagaimana yang percaya Taurat itu tidak bisa menggantungkan keselamatan pada Taurat. Tetapi keselamatan kita hanya bergantung kepada iman. Tapi kok bisa ya beriman kepada Kristus lalu bisa diselamatkan, itu bagaimana caranya sudah? Nah, di dalam pasal 8 ini kita sudah mendapatkan penjelasannya yang dengan cukup gamblang sudah ya. Saya bacakan sedikit ya. Kembali lagi di dalam pasal 8 ini. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tapi bagaimana caranya? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan penghukuman atas dosa di dalam daging. Nah, saudara, kenapa kok kita bisa bebas dari hukuman? Karena kita percaya pada Yesus. Kenapa kok percaya dan beriman pada Yesus itu bisa membebaskan kita dari hukuman? Karena Yesus itu datang dengan daging. Dan di dalam daging itu, dia menggenapkan dengan sempurna seluruh tuntutan Taurat. Di dalam ayat 4 dikatakan bahwa Taurat itu sudah digenapkan. Seluruh tuntutannya itu sudah digenapkan ya. Kristus yang datang sungguh-sungguh di dalam daging, dia menggenapkan seluruh yang ada di dalam Taurat, saudara. Semua perintah digenapkan dengan sempurna. Dan semua covenantal curse ya, kutukan-kutukan covenant yang ada di dalam Taurat bagi mereka yang tidak taat pun juga telah digenapkan secara sempurna di dalam Yesus Kristus sudah. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh ya. Kita hidup menurut roh, kita hidup oleh roh yang memberikan pada kita iman yang mempersatukan kita dengan Kristus, maka kita bisa selamat. Kenapa? Karena seluruh tuntutan positif yang harus dilakukan di dalam hukum Taurat itu digenapkan oleh Kristus di dalam daging. Sehingga kita yang berdaging ini saudara ya, oleh roh beriman kepada Kristus, dipersekutukan dengan Kristus. Kristus di dalam daging menggenapkan seluruh tuntutan. Dan pada saat yang bersamaan saudara, seluruh kegagalan-kegagalan dan tuntutan penghukuman dari hukum Taurat itu juga digenapkan oleh Kristus di dalam daging. Sehingga dosa sudah dijatuhkan penghukumannya di dalam daging, di dalam tubuhnya Kristus saudara. Oleh karena itu kita boleh memperoleh keselamatan kita dengan segala sukacita saudara. Maka dilanjutkan, selanjutnya kita adalah orang-orang yang hidup oleh roh saudara. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah saudara, di dalam bagian ini kita mendapatkan elaborasi yang sekali lagi dilanjutkan saudara. Bahwa roh itu membuat kita itu menjadi milik Kristus, mempersatukan kita dengan Kristus. Saudara, pemakaian kata-kata daging ya, itu perlu kita sikapi secara hati-hati saudara. Tidak semua penulis di dalam perjanjian baru itu memakai kata daging di dalam arti yang sama saudara. Misalkan ya, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, saudara, pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman Allah itu telah menjadi daging. Di dalam LAI diterjemahkan firman menjadi manusia. Firman menjadi daging. Daging itu artinya apa? Daging itu artinya ya kematerialan tubuh kita. Artinya Yesus itu, sang firman itu sungguh-sungguh sudah menjadi manusia yang seutuhnya. Firman menjadi daging. Tetapi sudah kata daging yang dipakai di sini adalah daging bukan di dalam sense kematerialan. Jadi kalau kata-kata daging dan roh itu bukan perbandingan antara aspek material dengan aspek spiritual, aspek ruh ya, aspek jiwai dengan aspek badaniah, bukan sudah. Tetapi di dalam kata-kata ini sudah daging lebih bernuansa kecenderungan-kecenderungan yang berdosa. Maka dikatakan bahwa kita tidak lagi berada di bawah kuasa daging. Kita oleh roh dipersekutukan dengan Kristus sudah. Dan kita yang sudah menerima roh itu, kita menjadi anak-anak Allah. Ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kita mengingat ya, di dalam pasal 6 Paulus sempat mengatakan bahwa secara manusia untuk urusan kelemahan-kelemahan kita, maka ada analogi yang dipakai,
yaitu analogi perbudakan, perhambaan. Tadinya kita hamba dosa sehingga kita bekerja dan hidup melayani dosa. Tapi sekarang kita adalah hamba kebenaran, maka kita bekerja melayani kebenaran. Nah, terminologi perhambaan itu kita sudah pernah singgung ya itu memberikan pada kita satu buah kesan bahwa kalau namanya hamba, ya dia itu melakukan apa yang disuruhkan oleh tuannya. Mau kamu suka, mau kamu tidak suka. Jadi adalah analogi hamba yang akan menguatkan kita untuk mengerjakan panggilan kita di dalam keadaan mudah atau tidak mudah, senang atau tidak senang. Orang kita hamba kok, nggak bisa milih. Tetapi Paulus juga mengatakan bahwa itu adalah karena kelemahan kita. Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Dalam bagian ini kita mendapati bahwa roh itu membuat kita bersaksi bahwa kita itu memang di satu sisi kita harus melakukan tuntutannya dia. Tapi kita melakukan tuntutan dia bukan karena kita adalah hamba, tapi kita terutama juga adalah anak. Roh itu membuat hati kita bisa berseru dan memanggil dia dengan sebutan Abba. Ini adalah satu buah sebutan yang sangat intimate di dalam bahasa Ibrani tentang anak-anak yang memanggil bapaknya. Ya Abba, ya Bapa. Seperti Kristus Yesus sendiri yang berdoa dan menyebut bapaknya, ya Abba, ya Bapa, saudara. Nah, juga dikatakan bahwa kalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saudara, Martin Luther pernah mengatakan di dalam satu buah tulisan pendeknya dia A Brief Instruction tahun 2023 kalau saya tidak salah, semacam kayak traktat kecil. Dia mengatakan pendek kata, apapun saja yang adalah milik Kristus juga adalah milik kita. Tentu bukan bicara tentang keilahiannya, kita menjadi ilahi gitu bukan lalu kita menjadi setengah Tuhan, bukan Tetapi apapun saja yang dirancangkan oleh Bapa kepada Yesus Kristus sebagai sang anak, secara manusia, sebagai sang anak, itu juga adalah milik kita, Karena kita adalah orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus, maka kita juga adalah ahli waris. Budak tidak menerima warisan, tapi kita adalah anak-anak yang menerima warisan. Jadi kita bisa katakan, bahwa seluruh kekayaan Kristus itu juga adalah milik kita. Tentu bukan keilahiannya, Nah, tapi kita bisa melihat kemuliaan, kebaikan, kesucian, ketaatan kepada Allah, pengenalan, kecintaan kepada Tuhan, itu juga akan menjadi milik kita yang sepenuhnya, karena kita adalah orang yang dipersatukan dengan Kristus. Nah, kalau Anda mendengar kata-kata, semua milik Kristus juga menjadi milik kita. Artinya apa aja Wah, kita bisa bicara hal-hal yang bagus-bagus, tentang kesuciannya, keteguhannya, ketaatannya, Namun dalam bagian ini, yang di-highlight adalah satu hal yang juga sangat aktual bagi kehidupan orang Kristen pada waktu itu, terutama bagi mereka yang ada di kota Roma, satu buah kota yang menjadi sorotan dari pemerintah, Yaitu apa, menerima janjian di Allah yang akan menerimanya juga bersama dengan Kristus jika kita menderita bersama dengan Dia. Ternyata yang disebutkan sebagai warisan Kristus yang juga akan dimiliki oleh umatnya juga adalah penderitaannya, penderitaan di dalam surat ini dikatakan bahwa ini adalah satu buah bagian yang innate sekali, bagian yang melekat sekali dengan kehidupan umat Kristen, karena kita melekat dengan Kristus dan Kristus itu melekat dengan penderitaan, Maka penderitaan semestinya adalah satu hal yang juga sangat wajar terjadi dalam kehidupan umat Kristen, Kita bukan orang yang akan mengejar-ngejar, menantang-nantang, meminta-minta penderitaan, atau cari-cari penderitaan, bukan, Tetapi kalau kita dipersekutukan dengan Kristus, kita pasti akan mengalami penderitaan juga, di dalam ketaatan kita kepada Dia, kecuali kita berusaha sedapat mungkin untuk menghindarkan itu dalam kehidupan kita. Nah, tapi aneh sekali lagi kalau ini adalah warisan kita, maka tidak akan ada yang kepengen untuk menolak, Tidak ada yang pengen menolak warisan dari Tuhan, Nah, selanjutnya Paulus melanjutkan, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang akan kita terima itu ternyata tidak sebanding, nggak bisa dibikin apple to apple, Memang jalan kemuliaan Kristus itu kita tahu, Kristus itu sebelum meraih kemuliaannya Dia di dalam kebangkitan, Dia mengalami kesengsaraan yang sangat luar biasa besar, Tetapi itu pun kita bisa lihat bahwa kemuliaan yang dilekatkan kepada Kristus itu tidak sebanding dengan penderitaannya. Demikian juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami penderitaan yang relatif tidak seperti penderitaan Kristus, tetapi di dalam nanti kemuliaan yang akan kita miliki itu tidak akan sebanding dengan penderitaan kita, Kok bisa? Jawabannya kita melihat dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, Saudara, kemuliaan kita itu tidak sebanding dengan penderitaan kita. Saat ini kita mungkin di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Tuhan, ada beberapa harga yang harus kita bayar, Beberapa di antara kita akan membayar dengan
uang misalkan saudara, kita melakukan janji iman, kita persembahan, sehingga kita harus mengurangi banyak pos di dalam pengeluaran kita saudara, kita mungkin harus menderita di dalam versi itu. Atau ketika kita memberitakan Injil, kita jadi dipersulit ini dan itu. Atau karena iman kita jadi susah untuk naik jabatan, karena iman kita jadi susah untuk masuk universitas negeri atau dan lain sebagainya saudara. Pokoknya akan ada banyak penderitaan-penderitaan di dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan saudara. Namun itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima saudara. Nah, kemuliaannya apa saudara? Apa alasannya? Apa alasan yang bisa mengatakan bahwa kemuliaan itu tidak sebanding dengan penderitaan-penderitaan relatif yang kita alami? Saudara, sampai di sini ya, mungkin kita pikir, oh tentu ya, kemuliaan yang akan kita terima nanti itu akan jauh melampaui. Dalam artian, kalau sekarang saya mengalami penderitaan sekian ya, kalau standarnya sekian ya, saya mengalami penderitaan jadi saya posisi agak turun, maka nanti saya akan mengalami kemuliaan posisinya naik sekali, sehingga kalau di rata-rata levelnya masih lebih tinggi sudah. Kalau di average masih lebih tinggi. Jadi misalkan 0 itu standar, tidak menderita tapi nggak happy. Tapi sekarang kita mengikut Kristus, kita akan mengalami penderitaan-penderitaan, posisinya minus-minus gitu ya. Tapi nanti kita akan mengalami kemuliaan yang jauh lebih besar, sehingga posisi penderitaan ini jadi nggak terlalu berasa lagi. Sekarang jadi plus 25 atau plus 50, kurang lebih seperti itu. Average-nya akan naik sudah. Tetapi dalam bagian ini ternyata enggak sudah. Saya bukan mengatakan bahwa pengharapan seperti itu salah, tapi yang dikatakan dalam surat Roma itu bukan ini. Yang dikatakan dalam surat Roma adalah bahwa sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Saudara, kenapa kok kemuliaan kita itu akan melampaui penderitaan kita? Karena kemuliaan kita itu adalah kemuliaan yang bukan sekedar untuk diri kita sendiri. Kemuliaan yang melampaui artinya bukan nanti saya akan happy-nya melampaui penderitaan saya, which itu mungkin betul juga, tetapi kemuliaan yang melampaui dalam artian kemuliaan itu bukan cuma bagi saya, saudara. Nah, ini versi Kristen, saudara. Kemuliaan yang besar, keindahan yang besar, itu dalam versi Kristen adalah keindahan yang tidak stop, tidak berhenti sampai kepada diri kita sendiri, saudara. Kita akan bersekutu dengan Kristus, kita akan kembali dalam natur kita sebagai orang-orang yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, yang adalah Allah Tritunggal itu sudah, kita akan tahu bahwa keindahan-keindahan yang paling besar itu adalah keindahan-keindahan yang kita tidak nikmati sendiri sudah. Sudah ada satu buah bercandaan sudah ya, di dalam lingkungan kawan-kawan lah, sudah teman-teman sudah. Ada orang mengatakan sepertinya, kalau ada makanan yang sangat enak itu beda ya kalau dinikmatinya bersama-sama. Ada orang yang bercanda seperti ini sudah. Saudara ketahui nggak, makan durian itu enak sekali, tapi makan durian itu ya dimakan sendiri sama dimakan bersama dengan teman-teman itu ya, itu nikmatnya beda. Tentu saja lebih nikmat kalau dimakan sendiri, karena kalau dimakan sama rame-rame itu kan masih berbagi banyak gitu ya. Apalagi kalau duriannya mahal ya, dibagi rame-rame satu orang cuma dapat satu butir tuh. Kalau dimakan sendiri bisa lebih banyak sudah. Itu yang terjadi dalam dunia manusia berdosa sudah. Kenikmatan, sekalau kenikmatan itu scarce ya, kenikmatannya itu langka ya, sedikit sudah. Maka kita kalau bisa kenikmatan dinikmati sendiri sudah. Pikiran manusia itu egois sudah. Tetapi sudah kalau kita itu sudah dimerdekakan, kita ada di dalam Kristus sudah, maka yang disebut sebagai kemuliaan yang melampaui penderitaan adalah kemuliaan yang bukan cuma bagi kita. Tapi ini bukan sekedar share kemuliaan antara satu dengan yang lain sudah, tetapi adalah seluruh ciptaan sudah. Seluruh ciptaan, seluruh ranah ciptaan telah ditaklukkan di bawah kuasa dosa oleh Tuhan sudah. Nah, ini penafsiran sebenarnya berbeda-beda sudah. Ada yang mengatakan oleh Adam atau oleh setan sudah. Tetapi saya mengikuti Douglas Moo sudah ya, bahwa penafsiran yang paling baik untuk diterima ya, LAI juga sama sudah ya, memakai huruf D besar sudah ya. Ditaklukkan oleh Dia sudah. Tuhan sudah menaklukkan seluruh ciptaan di bawah kuasa dosa. Karena manusia memang yang dipercayakan sudah ya. Manusia yang dipercayakan untuk menjadi penata ya bagi seluruh ciptaan. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia membawa seluruh ciptaan, seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan turut jatuh dalam dosa. Maka sekarang sudah seluruh ciptaan itu berada di bawah bondage, berada di bawah kurungan kuasa. Suatu hari nanti akan ada kehancuran, suatu hari nanti akan ada kematian sudah. Dunia kita itu menyaksikan sudah penuaan, dunia kita menyaksikan perusakan, dunia kita menyaksikan kematian demi kematian sudah. Namun sudah kita mendapati ya bahwa suatu hari seluruh makhluk ini sudah akan mengalami penebusan juga, akan mengalami pendamaian juga sudah. Kalau kita melihat gambaran di dalam kitab Yesaya ya, suatu hari nanti binatang-binatang buas akan bermain dengan anak-anak dan aman sudah. Karena apa? Karena memang semuanya itu diciptakan di dalam perdamaian. Tapi karena sekarang ditaklukkan di bawah kuasa dosa, maka yang terjadi adalah seperti yang bahasa-bahasa yang dipelajari di dalam sekolah, probably sudah bahasa yang dipelajari di dalam sekolah ya, bahasa yang saya kira itu mencerminkan dunia berdosa ya. Misalkan ya, rantai makanan. Ada yang namanya predator and prey sudah, julukannya singa itu predator sudah bisa bayangkan ya, fungsionalitasnya singa adalah untuk predator, untuk menjadi pemangsa. Ada binatang-binatang yang seperti dikasih julukan tuh pemangsa.
Ada binatang-binatang yang dikasih julukan sebagai mangsa. Ada predator and prey, saudara. Wah, itu kan suatu buah dunia yang mengerikan sebetulnya. Yang satu hanya bisa hidup kalau dia itu memangsa yang lain, saudara. Nah, saya pernah mendengarkan itu komentator di dalam National Geographic, saudara. Seekor singa, saudara, jantan ya. Kalau dia itu take over satu buah kawanan singa, saudara. Singa jantan yang lain dikalahkan, maka ada singa-singa betina yang dia bisa kawinin, saudara. Lalu singa-singa betina itu kadang-kadang masih punya singa-singa yang masih kecil-kecil, saudara. Usianya baru 1 bulan atau 2 bulan, saudara. Itu sama singa jantan akan dibunuhin satu demi satu, saudara. Lalu ada komentatornya seperti ini. Apakah kamu pikir ini kejam? Tidak, ini bukan kejam. It's just the way the nature works. Itu memang ada caranya, alam itu bekerjanya seperti itu. Karena setelah anak-anak singa ini dibunuh, maka ibunya tidak menyusui lagi, sehingga singa betinanya bisa birahi lagi, nanti bisa lanjutkan keturunan. Jadi untuk saya melanjutkan keturunan saya, keturunan yang lain harus dihabisi dulu. Itu adalah caranya dunia kita bekerja. Dunia binatang dan dunia manusia juga banyak yang mirip, bukan? Tapi dunia kita tuh capek, sudah sebetulnya dengan keadaan seperti ini. Maka dunia kita itu juga mengeluh, sudah merintih, seperti kayak merasakan orang sakit bersalin. Dunia kita itu menantikan saat-saatnya anak-anak manusia, saat-saat saudara dan saya itu dibebaskan dari dosa, sudah. Karena manusia ketika berdosa, Adam dan Hawa berdosa, seluruh ciptaan itu masuk di dalam siklus yang saling membunuh, saling menghancurkan, sudah. Tetapi sudah ketika ada penebusan, maka seluruh alam semesta ini juga akan diangkat, sudah. Maka seluruh semesta itu juga bersama-sama menantikan saat-saat anak manusia itu dinyatakan, saudara. Saat-saat keselamatan saudara dan saya itu dinantikan oleh seluruh alam semesta, saudara. Maka bukankah tepat ya kalau dikatakan bahwa kita mengalami penderitaan-penderitaan? Well, oke sih, kita mengalami penderitaan. Tetapi akan ada kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah yang melampaui semua penderitaan kita itu. Tidak sebanding. Karena apa? Karena kemuliaan itu akan dialami oleh seluruh alam semesta, saudara. Dan demikian juga kita, saudara. Maka kita melihat ya, bukan hanya mereka, tapi kita yang telah menerima karunia surung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun, sudah. Sekarang sudah ada permasalahan ya. Oke. Kita mengatakan bahwa di dalam Kristus, kalau hidup oleh roh, percaya kepada Kristus, itu ada pengangkatan, akan ada kemuliaan yang disiapkan bagi kita. Tapi kayaknya kok nggak nyata ya. Dalam kehidupan saat ini, kehidupan kami warga negara Romawi, dan kehidupan kita saat ini ya, masih banyak penderitaan yang kita alami meskipun kita adalah orang Kristen. Bahkan kadang-kadang ya seringkali, karena kita taat, kita bahkan mengalami penderitaan, kok kayaknya nggak cocok ya. Maka Paulus mengatakan justru itu kita berharap. Justru kita berharap, kalau sudah ada di dalam tangan kita sudah bukan jadi pengharapan lagi, kita masih berharap. Dan pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, di mana kita tidak perlu untuk takut pengharapan itu bisa terjadi atau tidak. Kenapa, saudara? Di dalam bagian selanjutnya dilanjutkan ya, yaitu karena ada yang bersyafaat, saudara. Nah, pengharapan kita itu akan menjadi pasti karena ada yang berdoa. Nah, saudara, doa itu ternyata penting sekali, saudara, bahwa ada janji Tuhan, ada pengharapan yang akan digenapi, dan hal itu akan digenapi ketika ada yang berdoa, saudara. Tapi caranya kita berdoa bagaimana ya? Kita mungkin nggak terlalu paham loh caranya berdoa dengan benar ya. Nah, ini satu hal yang sangat menghibur ya. Kita dipanggil untuk berdoa, kita dipanggil untuk tekun berdoa, tetapi saudara, demikian roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tapi roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, kalau kita itu berdoa, memang kita harus berdoa. Kita harus senantiasa belajar untuk berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kita tahu, saudara, kita lemah. Kita tahu bahwa pikiran-pikiran kita, nurani kita, dan teologi kita seringkali tidak adequate untuk kita bisa berdoa setepat mungkin. Lalu bagaimana, saudara? Kalau Tuhan itu menggenapkan janjinya melalui doa, tapi doa kita nggak bisa on point, terus bagaimana, saudara? Roh Kudus berdoa bagi kita, roh berdoa bagi kita, dan Allah mendengarkan doa dari roh yang memang pasti akan tepat sasaran, saudara. Maka dia akan mengerjakannya, saudara, seturut yang didoakan oleh roh itu, saudara. Maka ayat selanjutnya yang sangat terkenal itu, saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja. Di dalam penderitaan kita, di dalam kesulitan kita, di dalam ketidakmengertian kita, di dalam roh yang berdoa, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk pasti mendatangkan kebaikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Nah, ini kita, saudara, kadang-kadang kita mencopot ayat ya, Roma 8 ayat 28. Sebab Allah bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mencintai dia, saudara, yang dipanggil surut dengan kehendaknya dia. Wih, puji Tuhan, apapun yang terjadi akan terjadi kebaikan bagi kita. Terus tapi ayat selanjutnya adalah bahwa kita yang adalah orang-orang yang dijaminkan keselamatannya itu, saudara, adalah orang-orang yang juga akan diserupakan dengan anaknya, diserupakan dengan Kristus. Jadi Roma pasal 8 ayat 28, jangan stop sampai pada 28, saudara. Mesti lanjutkan di dalam ayat 29 dan 30, saudara. Yaitu bahwa semua di antara kita, saudara, yang sudah dipanggil sesuai dengan rencana Allah, semua orang yang dipilihnya, mereka juga akan ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara dan saya akan diserupakan dengan Kristus Yesus. Itu adalah paket, saudara. Paket, kita diselamatkan, kita akan diserupakan dengan Yesus Kristus, saudara. Maka selanjutnya ya, tadi kita sudah melihat ya bahwa Taurat itu tidak punya kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan kita. Tapi di dalam Kristus kita punya kekuatan yang cukup, saudara. Dan hal itu dijabarkan oleh Paulus selanjutnya dengan mengatakan bahwa apa yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Tadi Paulus sudah mengatakan bahwa kita ini oleh roh di dalam Kristus juga adalah ahli waris. Maka ia juga pasti akan mengaruniakan segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Anaknya sendiri tidak disayangkan, apalagi semua hal yang lain, saudara. Kalau yang paling utama sudah tidak disayangkan, apalagi yang lainnya pasti akan diberikan juga kepada kita, saudara, untuk mendesain kita untuk menerima kemuliaannya dia, saudara. Nah, inilah kekuatannya, besarnya kalau kita itu dipersekutukan dengan Kristus, saudara. Maka ketika kita itu bimbang, ketika kita itu ragu-ragu, saudara, apa ya bisa ya kita itu menerima keselamatan yang seperti itu, saudara. Maka Paulus melanjutkan ya, siapa yang bisa menggugat kita, saudara? Siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus, kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara? Jawabannya practically gak ada, saudara. Karena semua pemerintah, semua kuasa yang ada dimanapun saja, baik saat ini maupun saat datang, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Nah, ini yang dilanjutkan oleh Paulus ya. Baik maut, baik hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk yang lain, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, sekali lagi ya, kita bisa melihat di dalam pasal 7 dan pasal 8 ini adalah satu buah perbandingan yang kontras, saudara. Di dalam pasal 7, orang-orang Yahudi sangat sadar, kami ini punya Taurat. Dan Taurat itu sangat baik, Taurat itu sangat bernilai. Dan Paulus mengakui Taurat itu rohani, dia baik, dia sangat mampu untuk mendiagnosa, sangat mampu untuk menyatakan kesalahan, menyatakan keburukan, menyatakan dosa, dan menunjukkan penghukuman-penghukuman. Tetapi dia tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan. Sekarang di dalam roh kita bersekutu di dalam Kristus. Roh memberikan kepada kita iman, iman mempersatukan kita dengan Kristus. Kristus datang di dalam daging. Dan di dalam daging dia menggenapkan tuntutan Taurat. Baik tuntutan penghukuman ditanggung di dalam daging, tuntutan ketaatan ditanggung juga di dalam dagingnya Kristus. Semua tuntutan hukum Taurat digenapkan di dalam Kristus. Maka saudara, kita melihat jomplang ya saudara ya. Di dalam Kristus kita mendapati ya, Kristus mampu untuk memberikan kepada kita keselamatan. Tapi kayaknya kok saya gak rasa ya. Orang itu kalau diselamatkan kan harusnya itu ada tanda-tandanya. Sudah gini, kalau Anda itu mau melakukan satu buah transaksi, jual beli tanah atau jual beli rumah, sudah. Kalau misalkan ya, transaksi yang kita lakukan itu misalkan ya, Anda membeli rumah misalkan sudah seharga 1M. Ya, kemungkinan tanda jadinya itu tidak bisa dengan uang 200.000. Mungkin tidak bisa. Oke, tanda jadi ya, misalkan ada yang rumah Anda itu daerahnya strategis, ada 5 penawar sudah, yang satu dari Jakarta, yang satu dari Jepang misalkan ya, dia tertarik sudah untuk investasi, orang Indonesia juga, yang satu dari Malaysia sudah, semuanya itu tertarik pada tanah Anda. Tapi yang satu mengatakan saya baru bisa datang minggu depan, yang satu mengatakan saya baru bisa datang 2 minggu lagi, yang satu mengatakan saya bisa datang minggu depan. Lalu Anda tanya ya, penawarannya berapa? Yang satu 1M, semuanya menawar 1M sudah. Tetapi Anda belum tahu dengan pasti orang ini akan beli betulan atau enggak. Maka harus ada tanda jadi ya. Ini sudah ada orang lain nawar loh, tanda jadi. Oke, tanda jadi. Saya transfer dulu Pak 30.000 untuk pembelian 1M. Bisa enggak? Enggak bisa kan sudah. Kalau namanya rumahnya 1M, tanda jadinya mungkin ya saya enggak tahu sih ya, belum pernah ya. Tapi mungkin tanda jadinya puluhan juta atau belasan atau ya kayaknya angkanya di atas 5 juta deh kalau rumahnya itu 1M misalkan begitu sudah. Jadi kita tahu sudah ada tanda jadi yang cukup besar. Kalau Anda beli barang harganya 1 juta ya tanda jadinya mungkin 100.000 sudah. Untuk menunjukkan jadi saja sudah. Sekarang sudah Tuhan Allah menjanjikan seluruh kemuliaan Kristus dikenakan kepada kita. Tanda jadinya apa?
Sekarang yang saya miliki apa? Faktanya saya mengalami penderitaan. Orang-orang Kristen di Roma itu mengalami penderitaan. Saudara dan saya mengalami dalam kehidupan kita, kehidupan kayaknya kok ya gini-gini aja, saudara. Namun sudah, justru ketika dalam keadaan yang ragu-ragu seperti ini sudah dikatakan bahwa ini pengharapan. Namanya pengharapan yang memang belum ada di depan mata kita. Tetapi ketika kamu itu mau patah arang, jangan khawatir. Karena janji Allah pasti akan digenapkan. Karena ada yang berdoa. Tapi saya berdoa mungkin gak on point. Roh yang akan berdoa. Sehingga pasti akan on points. Maka sekarang jangan khawatir ya. Tuhan Allah itu tidak mungkin membuat kita terlepas dari janji tersebut. Karena Dia sudah tidak menyayangkan anaknya. Dia pasti memberikan keselamatan itu bagi kita. Memberikan persekutuan dengan Kristus itu bagi kita. Maka coba sebutkan siapa saja yang bisa mengalahkan kita. Kalau Tuhan yang menjadi penjamin, kalau Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, itu menjadi penjamin, siapa yang bisa menggugat? Gugatannya dari siapa? Kalau jaminannya itu dari yang paling berkuasa, siapa yang kira-kira bisa menggugat, saudara? Saudara, di manapun saja sebetulnya, termasuk di Indonesia ya. Saudara tahu ya, kadang-kadang hukum itu menjadi alat barter politik, saudara. Kadang-kadang, saudara, hukum tidak betul-betul bisa dijalankan kepada orang-orang tertentu karena ada orang kuat yang menjadi backing, saudara. Dan orang kuat yang menjadi backing ini kadang-kadang memakai hukum untuk semacam kayak alat barter politik aja, saudara. Kamu dukung saya atau kamu nggak dukung saya, seperti itu, saudara. Tapi kita tahu, saudara, bahwa di dalam dunia ini, saudara, hukum itu kadang-kadang, saudara, ada urusan backingnya. Kalau backingnya kuat, dia seperti kayak nggak bisa disentuh oleh hukum, saudara. Nggak bisa disentuh oleh gugatan, saudara. Sekarang, saudara, kita ini, saudara, orang-orang Kristen, saudara, di dalam Kristus itu secara hukum itu sah. Kita boleh dipandang sebagai orang benar karena tuntutan hukuman juga sudah digenapkan di dalam Kristus, dan oleh Roh melalui iman kita dipersatukan dengan Kristus. Ini tidak bisa dilakukan oleh Taurat. Maka sekarang posisi kita sah, benar, dan yang menjadi penjamin kita adalah Allah, saudara. Siapa yang bisa menggugat? Setan bisa menggugat, maut bisa menggugat, kesengsaraan bisa menggugat, malaikat bisa menggugat, apapun saja itu. Name the name, sudah. Sebutkan apapun saja yang ada di atas, di bawah, saat ini atau masa depan. Siapa yang bisa menggugat? Enggak ada yang bisa menggugat. Kita itu secure, sudah. Maka di dalam bagian ini ya, kita melihat bagaimana Paulus itu bergerak dengan smooth tapi powerful. Orang-orang Yahudi yang merasa mereka bisa membanggakan banget hukum Taurat mereka, dikatakan bahwa di hadapan keselamatan, di hadapan urusan murka Allah, itu semua gak ada gunanya. Tetapi yang kita miliki jauh melampaui itu semua. Kiranya hal ini boleh mendorong kita untuk semakin mengucap syukur akan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa, saudara. Yang pertama, mari kita bersama-sama mensyukuri di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita punya pengharapan yang pasti. Dan kita tahu namanya pengharapan itu artinya saat ini memang kita belum memiliki semuanya, sudah. Tapi kita berdoa, bersyukur karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita juga berdoa kiranya kita boleh berdoa semakin lama, semakin seturut dengan Roh Kudus yang juga berdoa bagi kita. Kiranya Roh terus berdoa bagi kita, dan kita pun juga makin lama makin bisa berdoa seturut dengan yang didoakan oleh Roh itu, yaitu untuk kita menerima penggenapan janji keselamatan yang penuh itu, yaitu bahwa kita akan dipersekutukan serupa dengan Kristus Yesus. Baik, saudara sekalian, saya mengajak kita untuk hari ini masuk ke dalam satu ayat hafalan. Saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Baik, saudara sekalian, sampai ketemu di dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita. Puji Tuhan.